Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kita akan berbicara, membahas pertandingan kedua yang akan dimainkan oleh tim nasional Indonesia U19 yang ditangani oleh Sintayong ini. Lawan kita adalah Brunei Darussalam. Di atas kertas kita diunggulkan, kita difavoritkan melawan Brunei. Namun kita tidak boleh menganggap enteng. Tidak boleh memandang sebelah mata mereka. Karena bagaimanapun tim asuhan Faisalani Abdul Ghani ini akan berusaha untuk bangkit ketika mereka dipermak habis. Kalah dengan 0-7 dari Myanmar dalam pertandingan pertama Brunei. Maka tim ini pasti tidak mau lagi mengalami hal yang sama. Dipermalukan. Apalagi sekarang ini mereka menghadapi tim Indonesia yang difavoritkan untuk bisa lolos dari grup A. Mereka pasti akan termotivasi untuk bertarung semaksimal mungkin, sebaik mungkin menghadapi timnas kita. Tapi kalau saya melihat peluang menang memang kita bisa dapatkan. Bukan memandang enteng Brunei Darussalam atau meremehkan mereka. Tapi disinilah kesempatan bagi kita untuk meraih 3 poin dan gol sebanyak mungkin. Kita harus bahkan kalau bisa melebihi apa yang dilakukan oleh Myanmar dengan 7 gol. Walaupun dalam pertandingan pertama memang kita tidak bisa membuat gol. Namun melawan Brunei adalah saat yang tepat karena kalau kita menang dengan hitung-hitungannya dalam pertandingan pertama nantinya pada hari ini juga Vietnam ini akan bertarung melawan Filipina pada jam 15.00 dilanjutkan dengan duel antara Myanmar menghadapi Thailand. Nah, Myanmar dan Thailand ini sementara ada di posisi atas, sama-sama meraih 3 poin. Tapi Myanmar unggul dalam selisih gol karena mencetak gol banyak ke gawang Brunei. Thailand itu hanya menang 1-0 melawan Filipina. Nah, kalau pertandingan pertama Filipina mampu menahan imbang Vietnam, ini akan bagus buat kita. Kemudian juga laga kedua, ini berandai-andai saja. Myanmar dan Thailand itu draw juga. Dan kita menang dengan gol banyak, kita akan memimpin klasmen. Jika Ronaldo Kuate itu dan teman-temannya bisa mencukur 8-0, 9-0, ini akan jauh lebih bagus. Sehingga mengangkat posisi kita di atas, di puncak klasmen. Jika Vietnam tidak menang, dan Thailand serta Myanmar berakhir imbang. Tapi kalau Thailand atau Myanmar menang, walaupun kita menang dengan gol banyak melawan Brunei, pasti salah satu di antara Thailand dan Myanmar tetap akan memimpin klasmen. Karena poin mereka ada 6. Kita 4. Jadi makanya saya melihat di sini lebih enak buat kita. Hasil pertandingan nanti, pertandingan kedua, setelah duel antara Vietnam dan Filipina itu, menempatkan hasil imbang antara Thailand dan Myanmar. Itu yang menjadi harapan. Namun kita kesampingkan semua itu, tetap kita fokus dalam laga menghadapi Brunei Darussalam. Apa yang akan dilakukan oleh STY? Pasti STY ini belajar banyak dari hasil pertandingan di mana tim asuhannya gagal untuk mencetak sebiji gol ke gawang Vietnam, walaupun kesempatan itu sebenarnya ada. Dan sekarang, apakah dia akan mempertahankan starting 11 yang dimainkan melawan Vietnam? Saya pikir dia akan merotasi. STY sudah mengevaluasi apa yang dilakukan, yang dihasilkan oleh tim kita untuk nantinya mengantisipasi di pertandingan kedua dan pertandingan selanjutnya. Karena setelah lawan Brunei ini kita akan menghadapi Thailand. Ini juga pertandingan krusial. Tapi tunggu dulu dengan Thailand, kita hajar dulu Brunei dalam pertandingan kedua ini. Kalau mungkin cuma menang 1-2 gol, bahkan 3 gol, saya rasa bisa. Tanpa mendahului. Namun untuk bisa mencetak gol ini, yang lebih banyak, 5-7 gol ini seperti yang dilakukan oleh Myanmar tentunya masih menjadi tanda tanya. Tergantung sekarang motivasi anak-anak ketika tampil melawan Brunei. Dan STY pasti akan memotivasi tim asuhannya, tim muda ini untuk bisa tampil sebaik mungkin menghadapi Brunei. Kalau melihat dari apa yang mungkin akan ditampilkan oleh STY di garis depan yang tidak punya kreativitas tinggi saat menghadapi Vietnam ini, mungkin saja ada perubahan. Ronaldo Kuate pasti akan dipertahankan. Tinggal salah satu, apakah Nico akan ditarik keluar atau Hoki Caraka yang akan ditarik keluar.
perlu untuk bisa mengganti satu pemain lagi ke depan. Mungkin di sini Ricky Pratama, anak dari Makassar ini yang bermain di garis depan, bisa dicoba untuk bisa mendampingi Ronaldo Kuate atau salah satu di antara Afrianto Niko dan Hoki Caraka. Entah bagi STY, dia lebih tahu untuk bisa memainkan ini. Dengan pola strategi, apakah bermain dengan 3-4-3 atau 4-3-3. Tidak hadirnya juga kapten kesebelasan Muhammad Ferrari ini juga sangat disayangkan ketika dia kena hamstring di awal-awal babak kedua dan harus digantikan oleh Marcel Januar. Memang ini yang dikeluhkannya oleh STY. Sayang sekali kehilangan pemain terbaik di garis belakang. Bahkan Muhammad Ferrari ini akan absen, ya, itu makan 3-4 pekan ke depan. Berarti dia melewatkan semua pertandingan yang akan dimainkan oleh tim U19 Indonesia. Karena di babak penyisian di fase grup ini kan sampai tanggal 10 Juli. Berarti sampai melawan Myanmar, kalau dia 3 pekan, harus absen bahkan sampai sebulan, dia tidak akan bermain. Bahkan mungkin sampai di babak final kalau Indonesia terus bisa melangkah, melaju sampai ke babak semifinal dan final. Sehingga di belakang itu, STY masih akan berharap banyak kalau bermain dengan 3 back, katakan dengan 3 back di sana ya. Ahmad Rusadi yang ada di sana, Kakang Rudianto dan Marcel Januar yang mengisi posisi dari Muhammad Ferrari. Kemudian penjaga gawang pasti akan ditempatkan oleh Cahya Supriyadi di sini akan bermain di sana sebagai penjaga gawang inti. Nah, kalau bermain dengan 4 gelandang, saya pikir masih bisa dicoba kembali. 4 gelandang yang ditampilkan oleh Vietnam, tinggal kreativitas lagi-lagi yang harus ditingkatkan. Marcelino tidak boleh terburu-buru untuk bisa melepaskan bola ke depan. Termasuk Dimas Juliono, Arkan Fikri di sana, Suban Fajri yang bermain dari sisi flank. Ini tidak boleh terburu-buru, harus lebih sabar bermain bola. Ya, bermain dengan bola-bola pendek ini akan jauh lebih bagus dibandingkan dengan memilih untuk bermain dengan bola-bola panjang yang bukan tipikal cara permainan kita. Jadi ini yang harus ditingkatkan saat menghadapi Brunei. Juga serangan dari dua sisi, flank, ya dari sayap ini harus lebih ditingkatkan karena ini tidak jalan dengan benar di saat menghadapi Vietnam. Harus banyak bola-bola crossing yang diarahkan dari dua sisi, kiri dan kanan. Ya. Ronaldo Kuate ya, juga yang mendapat sindiran hebat dari para netizen karena terlalu ego bermain. Juga harus lebih meredam ego dia. Ya, harus bisa bekerja sama dengan baik. Tidak perlu untuk memaksakan diri dalam mencetak gol untuk membuktikan diri sebagai pemain dia yang bagus. Tapi dia harus bisa melihat juga posisi dari teman-teman dia yang lebih bebas. Ketika melakukan penetrasi ke dalam, dia harus bisa melihat pergerakan dari pemain-pemain depan lainnya atau pemain-pemain yang datang dari lini kedua. Dan ini menjadi tugas bagi Ronaldo Kuate, belajar dari apa yang dia lakukan di pertandingan pertama melawan Vietnam yang tidak efektif. Juga tembakan-tembakan dari pemain-pemain depan ini harus lebih terarah, ya, harus lebih kencang, harus lebih mematikan. Ya. Kalau bisa pemain-pemain depan ini pun harus banyak membuka ruang sehingga Marcelino bisa datang dari tengah, Dimas bisa masuk dari tengah di sana, Arkan Fikri juga bisa masuk dari tengah untuk bisa melepaskan tembakan sehingga banyak gol yang akan terjadi di gawang Brunei. Jadi inilah kesempatan bagi kita untuk bisa bukan saja mencuri kemenangan dengan 3 poin, tapi gol sebanyak mungkin. Dan STY pasti lebih tahu. Mungkin saja dia akan melakukan rotasi juga di lini tengah. Tetapi pasti Marcelino Ferdinand akan mengendalikan permainan. Marcelino harus lebih tenang, ya, membagi bola, ya, untuk bisa menghidupkan lini tengah kita. Karena yang dibutuhkan di sini kan kreativitas kita, reading the game kita. Ini sangat kurang. Bagaimana juga kita bisa bermain untuk dari belakang ya, membangun serangan ini perlu untuk ditata dengan baik. Harus lebih rapi lagi. Bisa bermain. Dan saya yakin, ini kebetulan kita Brunei yang kita lawan. Sebelum kita menghadapi Thailand. Kalau Thailand juga kan tipikal hampir sama dengan Vietnam. Jadi ini akan sangat seru kalau dengan Thailand. Jadi mumpung sebelum ketemu dengan Thailand di laga ketiga, kita bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk menghadapi melawan Brunei ini. Dan kita lihat apa yang harus dilakukan oleh seorang STY di dalam apakah merombak permainan starting 11 dia atau hanya mengganti 1-2 pemain saja dengan mempertahankan ketika saat melawan Vietnam ya. Karena kalau saya lihat juga dengan ada 4-5 pergantian yang dilakukan STY saat menghadapi Vietnam,
termasuk Rabani yang masuk di babak kedua, Rabani Taslim yang masuk, Frisi yang masuk, Mikael Tata yang masuk di babak kedua, Rasa Ibrahim juga yang dimasukkan di babak kedua, tidak juga mengubah permainan, tidak ada dampak yang bagus ya untuk bisa mengubah saat menghadapi Vietnam. Biasa-biasa saja bahwa kita memang di 15 menit terakhir lawan Vietnam kita lebih menguasai. Vietnam sudah mulai habis, tapi kita tidak mampu memanfaatkan situasi dan kondisi untuk bisa mencetak gol. Nah, pasti juga ini STY sangat pahami, sangat tahu sebagai seorang pelatih yang profesional. Dia akan memberikan mungkin saja kejutan dengan starting 11 dia saat menghadapi Brunei. Bisa aja lebih dari 2 atau 3 pemain yang terjadi rotasi di sana. Semua tergantung STY. Tapi yang saya titik beratkan di sini bagaimana pemain-pemain kita yang harus bisa melaksanakan tugas dengan baik dalam hal penyelesaian akhir. Karena finishing touch ini juga menjadi kendala besar di saat menghadapi Vietnam. Percaya diri oke, rasa optimis diri oke saat menghadapi Brunei nanti. Tapi jangan terlalu berlebihan kepercayaan diri. Kita bermain normal saja, kita menguasai permainan dalam ball position, pasti kita akan menang melawan Brunei. Kan di sini hanya persoalan gol kita. Berapa gol yang akan kita ciptakan? Sekali lagi, bukan untuk mendahului, tapi tergantung anak-anak di lapangan. Bagaimana mereka mampu menerjemahkan apa yang diinginkan oleh seorang Sintayong dalam pertandingan menghadapi Brunei. Kita tunggu pertandingan nanti yang akan kembali berlangsung di Stadion Patriot ya, yang di Bekasi ini, dan saya rasa kita mampu mendulang 3 poin. Bagaimana menurut teman-teman pandangan Anda, sudut pandang Anda dengan pertandingan ini? Berapa gol yang menurut Anda akan kita ciptakan? Dan bagaimana juga starting 11-nya akan dimainkan oleh Sintayong versi Anda tentunya. Sampai di sini pembicaraan saya dengan persiapan tim kita di saat akan menghadapi Brunei dalam pertandingan kedua di grup A Piala AFF U19. Ciao.